Bab 207. Raisa mendorong Stephen dan pergi. Stephen ingin mengejarnya. Pada saat itu Rahel menghentikan Stephen. Stephen, wanita yang tidak tahu diuntung itu untuk apa kamu kejar. Dia melanjutkan, kamu sangat baik, dari keluarga terhormat. Apa haknya dia menolak kamu? Sudahlah, kamu jangan bilang begitu. Raisa bukan wanita yang matre. Masalah kamu kita selesaikan nanti. Aku pergi menjelaskan kepada dia dulu. Setelah mengatakan, Stephen mengejarnya. Rahel berdiri di tempat dengan kesal dan berkata, mengapa seperti ini? Dulu kamu dan Ravindra selalu menurutiku. Mengapa aku hanya pergi 6 tahun, semua menjadi berubah? Ravindra tidak mencintaiku lagi, kamu tidak memperdulikanku lagi. Stephen, mengapa kamu mempermalukanku seperti ini? Bukankah kalian berjanji akan baik kepadaku selamanya? Dia menatap Raisa dan tersenyum dingin. Sebenarnya aku ingin membalas kamu. Siapa suruh kamu berpihak kepada Isabel? Jangan salahkan aku. Baik Ravindra ataupun Stephen, yang boleh kalian sayangi hanya aku. Setelah sibuk seharian, akhirnya semua selesai. Hari ini ketua suku Miao membuat masakan. Maka dari itu semua memberikan hadiah kepadanya. Walaupun setiap rumah dengan suku yang berbeda mempunyai ciri khas yang berbeda, tetapi tetap mempunyai ciri khas tersendiri. Isabel masuk ke pintu, melihat remaja suku Miao memakai pakaian adat dan menyambut mereka. Tamu yang terhormat, silahkan masuk dan minum arak ini, yang melambangkan hari kami dan niat kamu. Terima atau tidak? Perempuan itu sambil menyanyikan lirik itu sambil memberikan semangkok arak kepada Isabel. Ravindra teringat Isabel sedang hamil dan tidak boleh minum. Isabel menerimanya dan pura-pura minum untuk menghormati mereka. Ternyata para remaja itu meneruskan lirik lagunya. Masuk pintu 1 mangkok, silahkan masuk, tamu dari jauh. Isabel tersenyum dan berjalan masuk. Ada beberapa orang di belakang Isabel dan mendapatkan perlakuan serupa. Karena ada Stephen di sampingnya, Raisa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dia meminum semuanya dan para remaja itu sangat senang. Fiona yang di belakang juga diam, tetapi mengikuti cara Isabel berpura-pura minum, menandakan rasa hormat. Jangan tanyakan mengapa yang menyambut hanya perempuan dan tidak ada laki-laki, karena semua peran utama hari ini adalah perempuan. Pria juga harus minum, tetapi bukan di sini. Rahel berjalan paling belakang, melihat remaja perempuan itu memberikan dia arak. Dia melihat pakaiannya. Dia terdiam cukup lama. Setelah memastikan mereka kalah cantik dengannya, barulah berjalan masuk dan tidak memperdulikan remaja perempuan itu. Perempuan itu ada wanita cerdas dan cantik yang ada di desa ini. Banyak pria yang mendekati mereka. Melihat gaya Rahel,
Ekspresinya menjadi tidak senang. Mereka tidak menyukai Rahel. Orang yang sedang hamil saja berpura-pura minum untuk menghormatinya. Berapa banyak pun yang diminum, ini hanya menunjukkan sopan santun saja. Sungguh keterlaluan. Dia terlihat menggunakan baju yang mahal, tetapi tidak ada etika. Semua tamu mulai masuk. Isabel adalah tamu terhormat hari ini, duduk di tempat paling baik. Ravindra dan Vincent duduk di sampingnya agar mudah menjaga Isabel. Raisa duduk di samping Fiona. Stephen ingin duduk bersama Raisa. Tidak disangka Rahel segera mengambil tempat itu dan memisahkan mereka. Setelah Rahel duduk, tidak disangka ada orang mengatakan sesuatu dari belakang. "Maaf, apakah aku salah duduk?" Stephen tersenyum. Walaupun disayangkan, dia tidak duduk bersampingan dengan Raisa. Tetapi di samping Raisa bukan laki-laki, sudah cukup. Tidak apa-apa, sama saja. Stephen melanjutkan. Raisa melihat Rahel dan Stephen, ekspresinya sangat aneh. Dia hanya melihat sekilas dan berbalik melihat Fiona. Daripada berbicara dengan Rahel, Raisa lebih memilih berbicara dengan Fiona. Fiona selalu berdebat dengan Raisa, tetapi mereka berdebat dengan apa adanya. Tidak seperti Rahel yang perang dingin. Fiona sangat cerdas. Dia langsung mengetahui apa yang tidak beres dengan beberapa orang ini. Maka dari itu dia mencari tahu. Tuan dan Nyonya Yan sudah datang duluan. Pada saat semua duduk, mereka bersama dengan kepala desa ikut duduk. Tuan Yan berkata dengan lantang, "Perayaan hari besar suku Miao sudah mau sampai bukan? Dulu aku sering mengikutinya. Tahun ini sebentar lagi kami mau pergi ke rumah penyimpanan obat herbal. Anak Isabel semakin besar. Kami harus menyiapkan semua obat-obatan." Kepala desa tersenyum dan berkata, "Nona di keluarga Yan sudah mau melahirkan. Kami tidak berani mengganggunya." Nyonya melihat Isabel dan tersenyum sambil menganggukkan dan mempersilahkan semua untuk duduk. Setelah semua duduk bersama ngobrol santai, karena sedang hamil, maka tidak seperti orang biasa. Dia sangat sering ke toilet. Setiap kali Isabel pergi, banyak orang yang menatapnya. Raisa tidak tahan melihat tatapan Stephen yang harus melewati Rahel. Maka dari itu dia berdiri dan menemani Isabel ke toilet. Setelah Raisa berdiri, sebelum Stephen bertindak, Rahel segera berkata, "Kebetulan sekali aku juga mau ke toilet. Pertama kalinya aku datang, aku tidak tahu toilet di mana. Raisa, mari kita pergi bersama." Fiona melihat Raisa, kemudian melihat Rahel dan Vincent. Melihat Vincent menganggukkan, Fiona tersenyum dan berkata, "Aku juga mau ikut. Hari ini terlalu banyak minum air putih." Maka dari itu 4 wanita di tempat duduk VIP pergi. Isabel tidak menyangka mereka ikut. Fiona segera berjalan di samping Isabel dan berkata dengan pelan, "Sepertinya apa yang ingin mereka berdua bicarakan."
Apakah kamu ingin mendengar percakapan mereka? Isabel terkejut dan tersenyum. Untuk apa kamu ikut keluar? Takut kamu dirugikan. Fiona menarik nafas panjang. Sekarang tubuhmu sangat berat. Kalau didorong saja bisa jatuh. Mana mungkin bisa mengalahkan dia? Isabel tertawa. Kamu juga tidak terlalu hebat berkelahi, bukan? Fiona tertawa. Baiklah, aku akui. Aku keluar karena penasaran tentang mereka. Apakah kamu tidak ingin tahu? Isabel menggelengkan kepala, kemudian berpikir, lebih baik ikut mendengar saja. Tiba-tiba Rahel meninggalkan Ravindra dan mengikuti Raisa. Apa tujuannya? Ternyata sebelum mereka berjalan jauh, mereka berdua berhenti. Sudah, kenapa kamu ikut keluar? Aku tidak ada waktu mengikuti permainan kamu. Raisa langsung mengatakannya. Kamu tahu jelas aku tidak menyukai kamu. Maka dari itu aku malas meladeni kamu. Rahel tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Matanya memerah dan meneteskan air matanya. Raisa, kamu kenapa? Mengapa tiba-tiba seperti itu? Apakah karena Isabel tidak menyukaiku, sehingga dia menjelek-jelekkanku dan membuat kamu salah paham? Rahel berkata dengan ekspresi tidak bersalah dan terlihat sangat kasihan. Aku menyukai Ravindra. Stephen adalah kakakku. Raisa, aku harap kamu jangan salah paham terhadap hubungan kami. Aku sangat serius terhadap perasaanku kepada Ravindra. Tetapi aku juga tidak akan melakukan hal yang berlebihan. Apakah kamu salah paham terhadap hubunganku dengan Stephen? Walaupun dia selalu memanjakanku, tetapi itu semua karena kami sudah kenal sejak kecil. Waktu kecil, Stephen mengatakan kepadaku akan menjagaku seumur hidup. Maka dari itu, jangan marah kepada Stephen lagi ya. Rahel menjelaskan kepada Raisa dengan berlinang air mata. Hati Raisa sungguh, apa sebenarnya yang ada di otak Rahel? Dia berdiri di depanku dengan berlinang air mata dan membicarakan persahabatannya dengan Stephen. Apakah sedang memperingatkan dirinya untuk tidak mendekati Stephen, atau sedang memamerkan bahwa di hati Stephen dia lebih penting dari segalanya, atau ingin mengatakan bahwa Stephen akan memilih dia dibandingku? Nona Rahel, apa tujuanmu mengatakan ini kepadaku? Stephen hanyalah atasanku, bosku, rekan kerjaku, tidak lebih dari itu. Raisa berkata lagi, bagaimana mungkin hubungan kamu dengannya itu adalah masalah kalian, tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu. Rahel menggigit bibirnya dan berkata dengan ekspresi polos, aku hanya ingin menjelaskan saja, apalagi demi aku, Stephen rela membohongi Ravindra. Aku pasti tahu bahwa di hati Stephen kau lebih penting dari siapapun. Ekspresi wajah Isabel berubah. Rahel meneruskan perkataannya. Raisa, jangan salah paham. Dia adalah temanku sejak kecil, karena orang yang paling aku cintai adalah Ravindra. Sebenarnya aku sangat merestui kamu dengan
Steven. Walaupun akulah orang yang paling penting di hatinya, tetapi hatiku sudah dipenuhi Ravindra.